Yang kami hormati Sekretaris Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang kami hormati Bapak Ibu Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Provinsi, Kabupaten, dan Kota beserta jajarannya, dan yang kami hormati sahabat Dukcapil di seluruh Indonesia. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkah serta rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di acara yang istimewa. Waktu yang sangat menyenangkan ketika kita saling bercengkrama, menjaga hangatnya kebersamaan, menggulirkan banyak detik dalam kebahagiaan di acara Dukcapil Menyapa Masyarakat. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada sahabat Dukcapil dalam acara Dukcapil Menyapa Masyarakat seri ke-57, yang pada minggu ini mengusung tema Pelayanan Integrasi Akta Kematian dengan RSUD dan Layanan Terintegrasi Adminduk dengan Pemakaman. Bagaimana kabarnya sahabat Dukcapil? Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat. Kami ucapkan terima kasih kepada sahabat Dukcapil semuanya yang telah berkenan hadir pada siang hari ini, dan terima kasih atas dukungan sahabat Dukcapil. Acara ini sudah sampai ke seri 57 dan akan selalu menemani sahabat Dukcapil di setiap minggunya. Besar harapan kami semoga acara ini dapat menjadi ajang silaturahmi untuk kita semua, serta dapat menjawab semua pertanyaan sahabat Dukcapil sehingga kualitas pelayanan Adminduk semakin maju. Kami informasikan bahwa acara Dukcapil Menyapa Masyarakat dapat disaksikan secara langsung melalui Zoom Meeting maupun melalui kanal YouTube kami yaitu Ditjen Dukcapil KDN dan TV Desa. Selain itu, dalam kegiatan Dukcapil Menyapa Masyarakat, sahabat Dukcapil dapat mengisi absen yang ada di kolom chat maupun di kolom komentar YouTube. Bagi sahabat Dukcapil yang sudah mengisi absen akan langsung mendapatkan e-sertifikat. Baik sahabat Dukcapil, sebelum ke inti acara, izinkan kami menyapa terlebih dahulu keynote speaker kita, yaitu Direktur Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Bapak Andi Kriarmoni, SE, SIP, MM. Mohon izin Bapak untuk menyapa sahabat Dukcapil. Baik, terima kasih MC Mbak Sumira. Ini sudah hadir moderator Bu Diana dan narasumber Bu Kadis Dukcapil Kota Pasuruan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Zudan Arif Fakrullah, SHMH, yang kami banggakan, yang kami hormati, Bapak Sesdijen Dukcapil, Pak Andi Sopia Rustam, Bapak Ibu Direktur di lingkungan Dijen Dukcapil, yang kami hormati Bapak Ibu Kadis Dukcapil Provinsi dan Bapak Ibu Kadis Dukcapil Kabupaten Kota beserta jajaran, teman-teman di jajaran Dukcapil Pusat, Provinsi, dan Kabupaten Kota yang berkesempatan hadir, yang kami cintai seluruh masyarakat, sahabat Dukcapil yang setia dan berkesempatan hadir mengikuti acara pada kali ini. Pertama-tama dan yang utama, marilah kita selalu panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih diberi kesehatan dan kekuatan sehingga dapat berkumpul, bersilaturahmi dalam forum Zoom ini untuk mengikuti webinar pada siang hari ini. Kami juga mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam acara Dukcapil Menyapa Masyarakat yang siang hari ini memasuki seri ke-57 sejak tahun 2022 yang lalu. Kegiatan Dukcapil Menyapa Masyarakat ini sangat penting dan sangat bermanfaat, terutama untuk sarana komunikasi dengan
sahabat Dukcapil, masyarakat Indonesia seluruhnya, juga sebagai sarana mensosialisasikan berbagai informasi, kebijakan, dan regulasi yang penting, implementasi teknis yang perlu diketahui, yang up to date, yang terkait dengan peningkatan kualitas layanan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di seluruh daerah. Hari ini, sesuai dengan jadwal yang disiapkan oleh tim, kita akan mengangkat tema terkait dengan pelayanan terintegrasi kematian dengan RSUD atau disingkat peti kemas, dan layanan terintegrasi administrasi kependudukan dengan pemakaman atau disingkat lentera makam. Dengan narasumber Ibu Siti Mariam Esos MM, beliau adalah Kepala Dinas Dukcapil Kota Pasuruan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sahabat Dukcapil, untuk memenuhan kepemilikan identitas kependudukan bagi setiap penduduk dilakukan melalui penerbitan dokumen kependudukan secara cepat dan tepat, serta terus dilakukan peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan. Maka kami mengingatkan bahwa telah diterbitkan juga Permendagri sudah cukup lama, yaitu Permendagri nomor 19 tahun 2018 tentang peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan. Peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan dilakukan di Dukcapil Kabupaten Kota dan dilakukan melalui layanan terintegrasi dan atau jemput bola, sering kita sebut dengan jebol. Layanan terintegrasi dilakukan dalam bentuk paket layanan. Yang paling sedikit itu ada 3. Yang akan kita bahas adalah paket akta kematian. Namun yang lainnya adalah paket akta kelahiran, KK, dan kartu identitas anak. Itu adalah paket yang lain. Kemudian paket akta perkawinan juga akta perkawinan, KK, KTPL dengan perubahan status perkawinan. Itu integrasinya. Nah, yang akan kita bahas dan dalami sekarang adalah mengenai akta kematian, KK dan KTPL, di mana nanti ada pasangan yang ditinggalkan dengan status cerai mati. Nah, itu yang satu paket. Jadi tidak setiap meminta KTP, meminta perubahan KK baru diurus lagi. Jadi langsung satu paket untuk peningkatan kualitas layanan. Di samping itu, dokumen kependudukan yang ditingkatkan kualitas pelayanannya paling sedikit. Dari 24 layanan itu minimal ada 7, yaitu KK, KTPL, akte kelahiran, akte perkawinan, akte kematian, dan surat keterangan pindah. Nah, terkait dengan akte kematian, Kepala Dinas Dukcapil, Kabupaten Kota maupun Provinsi telah menandatangani perjanjian kinerja antara daerah dan kami di pusat, dalam hal ini Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, untuk pembuatan buku pokok pemakaman, yang saat ini ditargetkan mencapai 75% dari total desa atau kelurahan atau nama lain yang memiliki buku pokok pemakaman. Dan juga 75% dari total pemakaman umum atau pemakaman keluarga yang ada petugasnya yang memiliki atau mencatat di dalam buku pokok pemakaman. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sahabat Dukcapil sekalian, akta kematian merupakan bukti sah berupa akta autentik yang dibuat dan diterbitkan oleh Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai bukti tertulis terkait pencatatan kematian seseorang. Mengingat bahwa kematian adalah salah satu peristiwa penting yang pasti akan dialami oleh setiap orang, maka pencatatan kematian memiliki peranan yang sangat vital untuk dilakukan dan dikukuhkan oleh negara dalam bentuk akta kematian. Pencatatan kematian memberikan kepastian hukum atas meninggalnya seseorang kepada pihak yang mempunyai garis keturunan atau hubungan darah yang diwujudkan melalui dokumen pencatatan kematian, yaitu akta kematian. Dalam keseharian, ternyata banyak sekali manfaat pencatatan kematian, antara lain penerbitan akta kematian berfungsi sebagai bukti hukum atau legalitas bahwa seseorang benar telah meninggal dunia dan mendapat pengakuan negara.
dengan diterbitkannya dokumen kependudukan berupa akta kematian. Nah, layanan terintegrasi administrasi kependudukan dengan pemakaman merupakan sistem yang mengintegrasikan proses administrasi kependudukan dengan proses pemakaman, sehingga memudahkan pihak keluarga yang berduka untuk mengurus pemakaman dan proses administrasi kependudukan secara bersamaan. Sistem ini dapat membantu meningkatkan efisiensi dan mengurangi beban administrasi bagi pihak keluarga. Beberapa keuntungan dari layanan terintegrasi administrasi kependudukan dengan pemakaman, antara lain memudahkan proses administrasi kependudukan dengan adanya layanan terintegrasi, proses administrasi kependudukan seperti pendaftaran kematian dan penerbitan akta kematian dapat dilakukan secara bersamaan dengan proses pemakaman, sehingga pihak keluarga tidak perlu mengurus proses administrasi tersebut secara terpisah. Kemudian juga meningkatkan efisiensi dan mengurangi pengeluaran dengan adanya sistem terintegrasi. Waktu dan pengeluaran yang diperlukan untuk mengurus proses administrasi kependudukan dan pemakaman dapat diperkecil. Selain itu, sistem terintegrasi juga dapat membantu mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan meminimalkan risiko kesalahan administratif. Kemudian juga mempercepat proses pemakaman. Dalam sistem terintegrasi, proses pemakaman dapat dilakukan dengan lebih cepat karena proses administrasi kependudukan dan pemakaman dapat dilakukan secara bersamaan. Hal ini dapat membantu pihak keluarga untuk dapat segera melaksanakan pemakaman dengan lebih cepat. Kemudian juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dengan adanya sistem terintegrasi, pihak yang berwenang dapat memonitor dan melacak proses administrasi kependudukan dan pemakaman dengan lebih mudah dan transparan. Hal ini dapat membantu meminimalkan risiko kesalahan yang terjadi dalam proses tersebut. Namun implementasi pelayanan terintegrasi administrasi kependudukan dengan pemakaman membutuhkan kerjasama yang baik antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan instansi-instansi yang terkait dengan kematian dan pemakaman. Selain itu, diperlukan infrastruktur teknologi yang kita miliki dan juga pelatihan bagi petugas pendaftaran administrasi kependudukan dan pemakaman. Kemudian juga sistem integrasi juga harus memperhatikan masalah privasi dan keamanan data agar data kependudukan dan pemakaman tidak disalahgunakan atau rusak. Nah, seperti halnya inovasi yang dilakukan oleh Dinas Dukcapil Kota Pasuruan, yaitu peti kemas, pelayanan terintegrasi, akta kematian dengan RSUD, dan lentera makam, yaitu layanan terintegrasi administrasi kependudukan dengan pemakaman, di mana peti kemas ini adalah inovasi yang dilaksanakan oleh Disdukcapil Kota Pasuruan melalui kerjasama dengan RSUD untuk meningkatkan efektivitas penerbitan akta kematian. Layanan peti kemas dapat mempercepat layanan menjadi maksimal 3 hari kerja. Manfaat inovasi ini antara lain meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan, kemudian juga meningkatkan koordinasi lintas stakeholders, kemudian memberikan kemudahan kepada masyarakat dan membahagiakan masyarakat. Sedangkan lentera makam merupakan kolaborasi dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Pasuruan yang menangani pemakaman ini dalam rangka memberikan pelayanan secara aktif kepada masyarakat pada saat menerima layanan pemakaman di TPU di Kota Pasuruan. Kami berharap Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang hadir pada acara webinar ini dapat mengikuti secara acara Dukcapil Menyapa Masyarakat, dapat menyimak dengan baik penjelasan yang akan disampaikan oleh Ibu Kadis Dukcapil Kota Pasuruan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sahabat Dukcapil sekalian, sesi pemaparan narasumber selanjutnya akan diberikan kesempatan untuk bertanya secara langsung kepada narasumber, dan kami berharap materi yang disampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dalam rangka menambah informasi terkait layanan administrasi kependudukan yang dipaparkan oleh narasumber Kadis Dukcapil Kota Pasuruan, dan semoga dapat diimplementasikan di daerah lainnya di seluruh wilayah Indonesia.
Kepada Ibu narasumber yang hadir mengisi acara ini, kami atas nama Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyampaikan terima kasih kepada Bu Kadis, kiranya dapat tugas pelayanan Bapak Ibu sekalian senantiasa menjadi berkah amal, pahala, dan untuk membahagiakan masyarakat. Demikian pengantar dari kami. Untuk itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sahabat Dukcapil sekalian yang hadir dalam Zoom ini, untuk mengikuti secara baik, silahkan untuk menyimak, menyampaikan materi ini dengan seksama dan semoga bermanfaat. Kami juga mengucapkan selamat Isra Mi'raj kepada yang merayakan. Mudah-mudahan selalu diberikan berkah, pahala, dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam kebajikan, Om Santi Santi, Om Rahayu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Direktur. Sahabat Dukcapil, kami informasikan acara ini akan terbagi dalam 2 sesi, yaitu sesi pertama penyampaian materi dari narasumber, dan sesi kedua yaitu sesi diskusi dan tanya jawab. Sudah bergabung bersama kita moderator dan narasumber kita yang cantik-cantik akan menemani kita sampai jam 3 nanti. Untuk itu langsung saja kita ke acara inti yang akan dipandu langsung oleh moderator kita, Ibu Diana Anggraeni, selaku Kasubit Wilayah 5 Direktorat Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kepada Ibu Diana, kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Iis, izin Pak Direktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk semua. Salam sehat untuk seluruh sahabat Dukcapil. Terima kasih atas kehadirannya hari ini, hari Sabtu. Nggak lupa, saya selalu memulai dengan suatu pantun yang mungkin nanti Bapak Ibu senyum dan harus happy hari ini. Sebelum kita menyapa kepada ibu-ibu kadis dari Jawa Timur dan dari Kota Pasuruan yang cantik-cantik luar biasa. Pergi belanja ke pasar Minggu. Jangan lupa beli martabak. Hari Sabtu ini hari-hari yang ditunggu. Karena apa Bapak Ibu? Kita sama-sama gabung di Dukcapil menyapa masyarakat. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah gabung. Terima kasih Ibu Kadis Kota Pasuruan, Ibu Siti Mariam yang saya biasa memanggilnya Bu Zizi, lebih singkat, simple. Dan saya lihat juga ini Ibu Kadis DP3AK Jawa Timur juga bergabung di forum ini Pak Direktur. Selamat siang Ibu Novi, Assalamualaikum. Mudah-mudahan juga nanti bisa bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Oh ya, Bu Novi. Ya, salam sehat. Ya, terima kasih. Ya, bermula dari awal bahwa pencatatan kematian yang selama ini diabaikan akhirnya bermasalah kepada pelaksanaan pilkada, pemilu, dan lain-lain, atau yang kadang-kadang masih ada di dalam kartu keluarga. Makanya kita coba membuka atau menambah wawasan kita bagaimana untuk meningkatkan kepemilikan akta kematian sekaligus memperbaiki data administrasi kependudukan di wilayah teman-teman Bapak Ibu atau teman-teman masyarakat Dukcapil di sini juga bagaimana sih membuat akte kematian untuk keluarganya yang memang sudah meninggal dengan mudah, cepat, dan tentu tidak ada biaya sedikit pun. Jadi di sini sudah gabung Bu Siti Mariam, Mbak Zizi, Assalamualaikum. Nanti saya akan setelah itu mungkin nanti akan tambahan dari Bu Novi, inovasi apa yang ada di Provinsi Jawa. Oke, kalau suruh bikin judul inovasi ya, peti kemas gitu kan. Jadi ini yang tidak kelihatan seram atau lentera makam. Sehingga apa sih lentera makam atau peti kemas yang memang sudah terbukti meningkatkan kepemilikan akte kematian dan memudahkan gitu ya Mbak Zizi dalam melakukan pelayanan pemberian akte kematian kepada masyarakat. Selamat Isra Mi'raj kepada teman-teman Dukcapil, sahabat Dukcapil. Semoga semangat Isra Mi'raj dengan hijrah, kita pun hijrah kepada pelayanan yang lebih baik dan membahagiakan masyarakat. Untuk mempersingkat waktu,
layar dan waktu kami serahkan kepada Mbak Sisi untuk menyampaikan materi tentang peti kemas dan lentera makam. Monggo silakan. Terima kasih Mbak Diana, lebih akrab ya, atas waktunya. Baik, mohon izin yang terhormat Bapak Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil, Bapak Sisdikjen, Bapak Ibu Direktur, serta Bapak Ibu Kadis Provinsi maupun Kabupaten Kota, serta sahabat Dukcapil. Alhamdulillah saya senang sekali bahwa pada hari ini kami bisa sharing tentang pelayanan akta kematian. Bagaimanapun juga tentang pelayanan akte kematian ini memang Dukcapil itu berkewajiban mendorong agar masyarakat mau untuk segera melaporkan peristiwa tentang kematiannya, sehingga updating data di lapangan dengan data di Dukcapil akan terupdate dan data Dukcapil menjadi sangat akurat. Baiklah, untuk pelayanan terintegrasi akta kematian dengan RSUD atau disingkat dengan peti kemas, serta kami berusaha bagaimana mempermudah layanan akta kematian ini diintegrasikan dengan melalui peti kemas maupun lentera makam. Nah, lentera makam tentunya kalau hanya pelayan di kantor kita sudah jalan, namun bagaimana kita mengintegrasikan layanan akte kematian ini yang ada di rumah sakit. Hal ini dilatar belakangi oleh, mohon izin share materi. Isu yang ada di Kota Pasuruan bahwa kurangnya kesadaran sebagai izin materi belum terlihat. Apakah kita bantu untuk share? Izin Ibu terputus-putus. Izin Bu Sisi. Halo Ibu. Untuk materi apakah bisa kami bantu untuk share sehingga nanti Bu Sisi tidak terputus-putus untuk penyampaian? Halo Bu Sisi. Bu Sisi terputus nih. Izin Mas Okta mendengar suara saya? Siap mendengar Ibu. Oke, berarti Bu Sisi ini terputus sepertinya ya. Iya Ibu, Sebentar. terputus Ibu, tidak ada di dalam. Oke, izin Bu Novi. Dukcapil di 3AD Jawa Timur sambil menunggu Bu Sisi. Bu Novi. Siap. Ini Iya. sepertinya di Dukcapil di Jawa Timur ada yang namanya aplikasi inovasi kolak pisang. Iya, iya. Iya, ini bisa memperkenalkan apa sih yang dimaksud dengan kolak pisang itu, Bu Novi, monggo silakan. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, Bapak Direktur, Izin moderator. Bu Novi, nanti materi bisa kami share. Ya, Biar Bu silakan. Novi bicara nyaman. Oke, siap. Terima kasih. Sudah dapat ya dari Pak Muji ya? Sudah dapat Ibu. Oke, Jadi siap. Ibu lebih nyaman. Oke, siap. Monggo Ibu. Baik, terima kasih waktunya. Mudah-mudahan Bu Siti segera kembali karena beliau adalah artisnya ya siang hari ini. Siap. Teman semua, Bapak Dirjen yang saya hormati, semua Bapak Direktur dan semua saja seluruh Indonesia, rekan mitra yang luar biasa. Terima kasih kesempatan siang hari ini Provinsi Jawa Timur diberi kesempatan untuk menyapa semuanya. Dan alhamdulillah pada saat rapat koordinasi teknis kami mengumpulkan seluruh kepala Dukcapil Sejatim. Bapak Dirjen mengarahkan kami bahwasanya untuk kinerja Jawa Timur urusannya sudah diserahkan ke kami DP3AK, tetapi yang penting adalah bagaimana untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Salah satu meningkatkan kualitas pelayanan itu adalah memberikan same day service ya. Baik, kita buka slide yang kedua.
Jadi memang ini baru terlahir ide ini mungkin sekitar 3 hari yang lalu. Bu, jadi inovasi pelayanan Adminduk di Provinsi Jawa Timur yang kami inisiasi ini dengan mengikuti arahan Bapak Dirjen. Jadi ada dasar pelaksanaannya Peraturan Menteri Dalam Negeri, di situ pasal 2 ayat 1 peningkatan kualitas layanan Adminduk, kemudian peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan di pasal 2, dan pasal 2 ayat 3-nya kita lihat bahwa terintegrasi itu paketnya adalah akte kelahiran, KK, kartu identitas anak, akte kematian, KTPL dengan status cerai mati, dan akte perkawinan, KK, KTPL dengan perubahan status perkawinan. Mengingat tidak saja memperhatikan arahan Bapak Dirjen, tetapi memang akte kematian, akte kelahiran, apalagi akte kematian, ini sangat besar manfaatnya ketika kita harus berintegrasi. Banyak kasus penduduk yang sudah meninggal tidak tercatat sehingga akhirnya timbullah masalah-masalah di penerimaan bantuan sosial, masalah-masalah di bantuan-bantuan pemerintah lainnya. Nah, dengan adanya aplikasi ini, adanya inovasi ini, kami berharap selain masyarakat lebih terlayani di kependudukan tanpa harus bersusah payah, orang kematian, peristiwa kematian ini kan adalah duka yang mendalam ya buat yang mengalami, keluarganya tentunya terbantu kalau kita bisa mempercepat pengurusannya. Baik, peningkatan kualitas layanan ini kami namakan inovasi kolak pisang, yaitu kolaborasi Dukcapil dengan rumah sakit no gratifikasi. Sebagaimana tekad kita bahwa tidak ada lagi pungutan liar ya, terutama kita di dalam CND Service, akte kelahiran dan akte kematian. Kayak apa sih inovasi ini? Mohon maaf, memang ini masih dalam persiapan, tetapi dalam waktu dekat kita akan siapkan aplikasinya. Kami ini memiliki di Jawa Timur ini rumah sakit Pemprov itu 14, tersebar di seluruh kabupaten kota. Nah, tentunya kami ingin di samping Dukcapil di kabupaten kota berintegrasi dengan rumah sakit milik kabupaten kota, kami ingin percepatan ini pun tidak hanya di rumah sakit kabupaten kota, tapi rumah sakit di seluruh rumah sakit Pemprov Jatim yang ada di seluruh kabupaten kota. Ada 14 rumah sakit kita. Nah, nanti kita akan memulainya aplikasi ini karena kami sadar bahwasannya DP3AK ini juga berperan sebagai pendorong serta fasilitator bagi semua Dukcapil di kabupaten kota. Kita punya 38, ini mungkin paling banyak se-Indonesia ya. Jadi kami mengawal 38 kabupaten kota, kepala dinas Dukcapil yang luar biasa di Jawa Timur. Nah, nanti ini slide berikutnya, tujuan inovasi adalah setiap peristiwa kelahiran dan kematian di rumah sakit di Jawa Timur dapat terfasilitasi dokumen kependudukannya hari itu juga melalui aplikasi kolak pisang, tentunya sesuai ketentuan yang ada ya. Di antaranya peristiwa kelahiran, kita tahu bersama bahwasanya peristiwa kelahiran penduduk atau masyarakat bisa langsung mendapatkan 3 fasilitas, akte kelahiran, KK, kartu identitas anak. Nah, ini mungkin sudah sering dilakukan dan rata-rata tanpa kerjasama ini sudah otomatis di beberapa rumah sakit. Cuman memang sedikit ada kendala, Pak Dirjen dan Pak Dir, kadang-kadang orang tuanya ini belum siap untuk nama bayinya katanya, harus perenungan dulu 7 hari gitu kan. Jadi tidak bisa langsung kita berikan, tetapi banyak yang memang sudah kita bisa berikan. Kemudian juga peristiwa kematian, bagaimana kita bisa menyampaikan pada saat yang mengalami peristiwa ini, keluarganya begitu pulang membawa jenazah, kita juga bisa serahkan akta kematian, KK, KTPL dengan status cerai mati. Lalu kita nanti sistem kerjanya, pelaksanaan inovasi kolak pisang ini tentunya ada kerjasama ya MOU dan MOA. Mungkin kalau kami DP3AK dengan rumah sakit milik pemerintah karena kita satu atap, kita cukup untuk surat kesepakatan bersama saja. Tapi nanti DP3AK dengan Dukcapil Kapkota tentu saja harus mengadakan Memorandum of Agreement tentang prioritas pelaksanaan pelayanan inovasi kolak pisang. Nah, rencananya nanti di slide berikutnya, ya,
Nah, ini di slide berikutnya nanti adalah ini teknisnya seperti ini. DP3AK akan membuat aplikasi inovasi ya. Mungkin kita belum bisa menggambarkan secara teknis, tetapi seperti ini. Jadi rumah sakit kita nanti minta PIC-nya di semua rumah sakit Pemprov, terutama yang 14 ini. Input pelaporan peristiwa kelahiran dan kematian, tentu saja kita sertakan juga file persyaratannya. Jadi nanti PIC dari rumah sakit itu kita berikan lewat aplikasi Kolak Pisang, itu pelaporan dan file persyaratan sesuai dengan ketentuan. Nanti DP3AK notifikasinya mengirimkan notifikasi permohonan dari rumah sakit kepada Dinas Dukcapil Kapkota sesuai domisili pemohon secara sistem. Kita tahu misalnya saja Rumah Sakit Dr. Sutomo itu luar biasa jumlahnya yang masuk di sana dan belum tentu. Kenapa kita harus ikut turun tangan di dalam hal ini? Karena misalnya Dr. Sutomo itu belum tentu hanya kota Surabaya saja pasiennya, tetapi seringkali kiriman dari luar provinsi juga ada kabupaten kota. Tapi untuk pelapisan ini kita utamakan dulu yang Jawa Timur. Banyak pasien justru tidak dari Surabaya, tetapi luar kota. Inilah perannya DP3K Provinsi nanti di sini. Outputnya, memproses dan menerbitkan dokumen kependudukan yang telah lengkap persyaratannya melalui email pemohon. Nah, saya rasa ini semangat kami, Ibu, untuk Kolak Pisang, dan tidak waktu lama kami akan segera mengintegrasikan pelayanan ini, dan mudah-mudahan dengan seperti ini tidak hanya rumah sakit dan Dukcapil di kabupaten kota saja yang bisa diangkat atau ditingkatkan pelayanannya, tapi kita dorong dengan rumah sakit Pemprov Jatim yang memang tersebar di 14 kabupaten kota. Saya rasa kerjasama dengan rumah sakit ini tidak hanya Kolak Pisang, tapi ada inovasi kami yang lain yang memang juga untuk meningkatkan. Jadi ada tiga peningkatan kualitas yang sedang dikerjakan Provinsi Jawa Timur Dukcapil. Yang pertama adalah meningkatkan same day service ini. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan implementasi identitas kependudukan digital yang ditarget 25% dari kepemilikan eKTP. Nah, ini juga kita sudah siapkan inovasinya, yaitu 2 jempol IKD Jawa Timur. 2 jempol itu adalah 2 jemput bola di IKD Jawa Timur. 2 ini adalah satunya Dukcapil Provinsi dan yang satunya ini adalah seluruh Dukcapil Kabupaten Kota. Kenapa maksudnya demikian? Kami memberikan PR besar bahwasanya untuk mendorong 25% ini, Dukcapil Kabupaten Kota bisa menggarap sasaran yang di provinsi. ASN-nya provinsi itu ada 63.838, termasuk adalah ASN yang di rumah sakit ini. Jadi nongkrong saja tuh Dukcapil Kabupaten Kota di rumah sakit kita itu udah dapat ribuan, gitu kan. Nah, jadi kita gelorakan semangat tuntaskanlah IKD ini di aparatur sipil ASN atau PPT yang ada di seluruh kabupaten kota tercatat sebagai pegawai Pemprov. Ada 63.838. Kemudian perguruan tinggi juga menjadi sasaran kita bersama. Petugas kabupaten kota nanti dibantu dengan petugas provinsi, kami membackup gitu ya. Ada perguruan tinggi itu ada 338 di Jawa Timur. Jadi saya optimis 25% itu bisa terlalui dengan adanya inovasi 2 jempol IKD Jawa Timur. Jadi Dukcapil Provinsi dan Dukcapil Kabupaten seluruh Jawa Timur. Dan yang terakhir mungkin pesannya Pak Dirjen itu adalah persiapan MPP publik. Nah, ini yang mungkin masih dalam penataan, tapi yang jelas semangat kami untuk yang satu, untuk same day service kita melalui Kolak Pisang tadi, kolaborasi Dukcapil dan rumah sakit non gratifikasi, dan yang kedua adalah 2 jempol, 2 jemput bola IKD Jawa Timur. Jadi mudah-mudahan dengan aplikasi yang akan disesuaikan dengan ketentuan yang akan diterbitkan oleh Dukcapil Provinsi ini bisa menyemangati teman-teman saya di Dukcapil 38, dan tentunya adalah meningkatkan pelayanan kita untuk masyarakat Jawa Timur yang sangat banyak penduduknya, sekitar 41 juta, 38 kabupaten kota. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari DP3AK, Ibu moderator yang sangat ceria dan semangat sekali. Dan ya, terima mudah-mudahan kasih Bu Novi.
Iya, mudah-mudahan penjelasan saya bisa juga menyemangati teman-teman seluruh Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap untuk membahagiakan seluruh masyarakat Jawa Timur ya Bu Novi, Iya. khususnya. Sehingga pelayanan semakin mudah, someday service terpenuhi, IKD, semua penduduk bisa IKD, sehingga kita tidak lagi ada masalah KTP hilang, KTP rusak. Itu yang kita harapkan ke depannya dan manfaatnya tentunya. Sudah bergabung lagi Mbak Sisi dari Kota Pasuruan yang tadi sempat terputus tapi hatinya tetap tertaut. Monggo silakan, kalau gitu izin mungkin share screen dari kami sehingga nanti tetap bisa lancar. Mas Okta nanti tolong dibantu ya untuk share screen. Monggo Mbak Sisi dilanjutkan. Mohon maaf atas ini sempat terputus untuk Zoom-nya. Baik, bahwa untuk kembali lagi perlu kami sampaikan bahwa untuk pelayanan terintegrasi akta kematian dengan rumah sakit dengan nama Peti Kemas dan layanan terintegrasi administrasi dengan pemakaman yaitu atau lentamara makam. Next. Nah, ini dilatar belakangi dengan isu strategis di mana ada sebagian kecil masyarakat di Kota Pasuruan ini kurang cepatnya dalam melaporkan peristiwa kematian. Kemudian bahwa kami telah mendapatkan data dari Perkim di mana jumlah penduduk yang meninggal dari pelaporan data yang penduduk secara real meninggal ini yang mengurus akta kematian itu masih hanya sekitar 46,83%. Kemudian sekali lagi bahwa kurang cepatnya penduduk melaporkan peristiwa kematian kepada Dukcapil, kadang masih menunggu 7 hari atau 40 harinya. Nah, dengan solusi Peti Kemas dan Lentarea Makan ini diharapkan akan mampu mempercepat pelaporan kematian dan pengurusan administrasi kependudukan peristiwa kematian. Next. Ini namanya Peti Kemas, pelayanan terintegrasi akta kematian dengan RSUD. Kalau peti mati nanti jadi horor, makanya kita kemas bahwa pelayanan akta kematian ini yang kita kemas dengan sekaligus dengan akta, KK, dan KTP-nya yang terintegrasi dengan RSUD. Next. Nah, inovasi ini dilaksanakan di Dispenduk Capil melalui kerjasama Dispenduk dengan RSUD untuk meningkatkan efektivitas penerbitan akte kematian. Keunggulannya bahwa ini dapat mempercepat pelayanan menjadi maksimal, ini perhitungannya 3 hari, bahkan ini 3 hari ini adalah target maksimal. Kalau berkas terkirim dengan cepat, saat itu kita entry, paling langsung kita kirim melalui by WA maupun via pos untuk KTP-nya. Apa sebenarnya manfaat inovasi daripada Peti Kemas? Yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan, meningkatkan koordinasi lintas sektoral dan memberikan kemudahan kepada masyarakat. Mekanismenya ini adalah bahwa penduduk Kota Pasuruan ini yang meninggal di Rumah Sakit Dr. Sudarsono ini mengajukan permohonan. Jadi Dukcapil sudah menyediakan form yang ada di RSUD untuk mengisi formulir. Sekaligus bahwa di RSUD itu fotokopi KK maupun KTP itu semua sudah dipenuhi sama penduduk, sehingga pada saat pengobatan yang ada di menerima pelayanan di RSUD dia sudah menyampaikan fotokopi KK maupun KTP. Nah, untuk saksi ini bisa dari petugas dari rumah sakit, jadi sudah sangat mudah sekali. Apalagi dia sudah mengkafani sekaligus menjadi saksi, itu jelas saksi, benar-benar saksi peristiwa. Nah, kemudian petugas Dukcapil akan mengambil berkas permohonan akta kematian dan petugas entry data kematian. Kemudian tim layanan Peti Kemas ini melakukan verifikasi, validasi, dan mencetak akta kematian. Setelah akta kematian terbit, nanti akan kita kirim baik kurir ataupun WA. Nih, biasanya kami bekerja dengan pos. Kemarin apa benar kami coba cek, kebetulan tetangga ada yang meninggal, alhamdulillah hari ini meninggal
kemudian sudah dibawa, besoknya akta kematian ini maupun kakaknya sudah terkirim by WA, sedangkan KTP-nya akan terkirim dengan pos. Bahkan sudah 1 hari, jadi tergantung daripada petugas rumah sakit melakukan entry ke dalam database kami. Kemudian kita bisa lihat bagaimana apakah pelaksanaan ini berjalan di Kota Pasuruan. Kita bisa melihat dari progresnya. Ini di bulan Januari, kita kisaran baru sekitar bulan April ya. April sampai dengan Juni, ini sekitar 73. Alhamdulillah, di Juli Desember itu bisa mencapai 270. Dan penduduk sangat senang sekali karena tidak perlu ke Dukcapil, akta kematian sudah jadi. Akta kematian KK dan KTP-nya sudah selesai. Kemudian kita pada sampai dengan hari ini sudah 310. Dilanjutkan dengan lentera makam, yaitu layanan terintegrasi administrasi kependudukan dengan pemakaman. Next. Nah, layanan terintegrasi, apa sebenarnya lentera makam, yaitu layanan terintegrasi administrasi kependudukan dengan pemakaman. Ini merupakan kolaborasi antara Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dalam rangka memberikan pelayanan secara efektif kepada saya menerima layanan di Makaman di TPU Kota Pasuruan ini dengan Dukcapil. Jadi TPU yang dikelola oleh pemerintah Kota Pasuruan ini berada di bawah naungan Perkim. Sehingga petugas di TPU ini bisa kami sonding. Tapi tentunya karena inovasi ini masih terbilang baru, nanti ke depannya tentunya tidak hanya TPU, tapi juga tempat pemakaman yang dikelola oleh masyarakat ini akan kami lebarkan sayapnya untuk lentera makam, sehingga semua tempat pemakaman petugas makam ini nanti bisa terjangkau seluruhnya. Kemudian, next. Nah, ini prosesnya bahwa ini pemohon ini saat mengajukan izin pemakaman sekaligus di istilahnya kalau di sini apa ya, petugas makam atau juru kunci kuburan kali ini ya. Juru kunci atau petugas makam, form-form kita ada di sana. Sehingga baik form F201 maupun permohonan perubahan KK dan form-form yang ada termasuk perubahan yang ada di KTP itu semua sudah disiapkan di petugas di TPU tersebut. Nah, ini kemudian terus terang aja karena Kota Pasuruan ini kecil sekali ya, paling jauh paling hanya 10 menit, sehingga kami memang ini masih offline. Namun bagi teman-teman yang mungkin ada jauh-jauh ini bisa menggunakan secara aplikasi, nanti bisa dilakukan secara online. Setelah berkas lengkap, tentunya ini di sini ada sebuah keunikan. Surat keterangan yang dari kelurahan, ini kemarin kita mencoba berkoordinasi dengan Dijen, ini diganti dengan surat keterangan pemakaman dan secara aturan itu dibolehkan. Yang menerbitkan adalah pihak Perkim. Sehingga petugas makam ini tidak perlu lagi harus ke kelurahan dulu. Ini menjadi sangat lama. Kalau pelayanan di kelurahan ini juga bisa. Untuk mendorong penduduk mau mengurus di sini, ini ada batas waktu. Jadi paling lama 7 hari. Kalau di atas 7 hari berarti dia proses pengurusannya harus ke kelurahan, karena di Kota Pasuruan ada pelayanan di 34 kelurahan. Setelah akta jadi, selesai sama ini seperti di peti kemas, untuk fisiknya ini bisa dengan kurir, seperti KTP, untuk KK maupun akta kematiannya bisa dikirim by WA. Next. Nah, ini untuk progresnya pada bulan November 2022, ini pelaporan kematian ada sekitar 74,
kemudian penerbitan akte kematian yang diproses di Lentera Makam ada sekitar 22. Sisanya sekitar 52 itu ada yang diproses di peti kemas maupun yang ada di kantor atau layanan di kelurahan. Kemudian di Desember dari pelaporan 64 ini penerbitan yang di Lentera Makam ini 13. Januari ini dari 56 pelaporan kematian yang ini bisa dikerjakan oleh di peti kemas sekitar 14. Next. Nah, ini untuk syaratnya. Untuk peti kemas saya kira sama, surat keterangan kematian dari dokter yang untuk rumah sakit ini kan sudah didapatkan langsung dari pihak rumah sakit. Tinggal menambahkan fotokopi KK, KTP, serta foto KTPL jenazah ataupun pelapor. Kemudian di Lentera Makam saya kira sama dengan yang ada di peti kemas, hanya untuk surat bagi yang meninggal di rumah, karena yang meninggal di rumah sakit Sudarsono sudah dikerjakan oleh peti kemas, kecuali yang meninggal di luar rumah sakit Sudarsono ini bisa ke Lentera Makam. Ini juga sama waktunya saya kira 3 hari ataupun paling lama 3 hari ini sudah penduduk menerima akta kematian, KK maupun KTP-nya. Next. Inilah beberapa sebuah terobosan inovasi yang mampu di cakupan kami ini cukup meningkat sangat signifikan. Kalau target di pusat ini adalah dari pelapor atau penerbitan akta kematian. Namun kami mendapatkan data berapa jumlah penduduk yang meninggal secara real di lapangan. Ini memang ada beberapa support pelaporan itu dari Pak RT melalui aplikasi Siapa RT, kemudian ada pelaporan dari Perkim, ini yang kita gabungkan. Alhamdulillah cakupannya cukup meningkat sangat signifikan, perkembangannya dengan beberapa terobosan. Saya kira sama untuk inovasi yang lain, pelayanan di kelurahan, pelayanan jemput bola, ini hampir semua sama, namun kami menambahkan Lentera Makam dan peti kemas. Kemudian ada penurunan, ini dari 21-2022, ini saya belum paham betul untuk sinkron dengan data PDAK. Next. Nah, untuk lebih jelasnya, kita bisa saksikan video peti kemas dan Lentera Makam sebagai berikut. Iya Mbak Sisi, Mas Okta, tolong bisa dibantu 2 video tentang Lentera Makam dan peti kemas. Yuk Mas Okta, saksikan videonya. Sebelum digulirkannya inovasi peti kemas, pelayanan penerbitan akta kematian dinilai belum efektif. Hal ini dapat diamati dari lamanya penerbitan akta kematian jika dibandingkan dengan tanggal kematian. Masyarakat cenderung tidak aktif melaporkan kematian keluarganya, sehingga Dispenduk Capil tidak dapat menerbitkan akta kematian karena tidak ada laporan yang masuk tentang kejadian kematian. Untuk mewujudkan aksi perubahan efektivitas penerbitan akta kematian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan hadir dengan inovasi peti kemas, pelayanan terintegrasi akta kematian dengan RSUD. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan bekerjasama dengan Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Kota Pasuruan untuk meningkatkan efektivitas penerbitan akta kematian. Jika terjadi kematian di RSUD, petugas akan meminta berkas persyaratan yang digunakan untuk keperluan penerbitan akta kematian. Berdasarkan berkas persyaratan yang diterima tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan menindaklanjuti proses penerbitan kutipan akta kematian untuk kemudian disampaikan kepada keluarga melalui pesan WhatsApp atau kurir.
Dengan adanya layanan peti kemas, diharapkan dapat mempercepat penerbitan akta kematian dan terwujudnya efektivitas penerbitan akta kematian sehingga dapat dicapai data kependudukan yang valid. Terima kasih kepada Dispenduk Capil dan RSUD Sudarsono melalui inovasi peti kemas. Akta kematian sudah saya terima melalui WA. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan telah melaunching inovasi peti kemas pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022. Ini merupakan bukti komitmen Dukcapil Kota Pasuruan dengan RSUD Sudarsono Kota Pasuruan. Sebelum diputar lentera makam, Bapak Ibu nanti kita silakan untuk raise hand untuk yang bertanya, atau bisa juga nanti melalui kolom chat. Monggo, Mas Okta, kita coba putar lentera makam. Lentera Makam atau Layanan Terintegrasi Administrasi Kependudukan dengan Pemakaman merupakan kerjasama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bersama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dalam memberikan layanan pelaporan kematian kepada masyarakat Kota Pasuruan pada saat dilaksanakan pemakaman jenazah. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah penduduk untuk memperoleh dokumen kartu keluarga dan akta kematian akibat peristiwa kematian tanpa hadir di kantor layanan Dukcapil. Dengan adanya inovasi lentera makam, diharapkan penduduk dapat melaporkan kematian keluarganya pada saat berlangsungnya pemakaman jenazah di tempat pemakaman umum, yaitu dengan cara mengisi formulir yang disediakan oleh juru makam di masing-masing tempat pemakaman umum. Selanjutnya, penerbitan dokumen kartu keluarga dan akta kematian akan diproses sampai dengan selesai tanpa menghadirkan kembali pihak pelapor atau keluarga pada tempat layanan. Dan dokumen kartu keluarga dan akta kematian selanjutnya akan dikirim melalui kurir atau WhatsApp. Dengan adanya layanan lentera makam, diharapkan bisa mempercepat penerbitan akta kematian dan terwujudnya efektivitas penerbitan akta kematian, sehingga dapat dicapai data kependudukan yang valid. Terima kasih kepada Dinas Dukcapil dan Dinas Perkin yang telah mempermudah saya dalam memperoleh akta kematian dan kartu keluarga setelah usia meninggal. Semoga langkah ini akan banyak memberikan manfaat khususnya masyarakat Kota Pasuruan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dispenduk Capil dan Dinas Perkim Kota Pasuruan yang telah memproses akta kematian, KK dan KTP keluarga saya dengan cepat melalui inovasi lentera makam. Semoga kedepannya dapat menciptakan inovasi-inovasi yang lebih baik lagi sehingga dapat mempermudah masyarakat dalam memperoleh dokumen kependudukan. Terima kasih. Ya, terlihat senyum bahagia masyarakat walaupun memang ditinggalkan keluarganya, tapi hidup harus jalan terus, sehingga Dukcapil tetap harus hadir di tengah masyarakat untuk memberikan dokumen yang terbaiknya. Bapak Ibu sekalian, sahabat Dukcapil, tiba saatnya kita untuk akan ke saya aja, saya dari sana. Kita coba tanya jawab, nanti bisa melalui Bapak Ibu mengajukan raise hand atau bisa mengetik di dalam kolom chat yang kami sediakan. Mbak Sisi di sini nanti juga kita berkolaborasi ini dengan Bu Novi, tadi saya jadi nyambung. Berarti nanti dengan yang RSUD yang sekarang dilakukan oleh Mbak Sisi ini nanti akan berkolaborasi dengan di provinsi untuk RSUD seluruh yang ada di Provinsi Jawa Timur gitu. Yang tadi Ibu Sisi katakan karena Pasuruan kecil, offline pun cukup hanya 10 menit, tapi nanti kalau sudah kolaborasi dengan Dukcapil DP3AK Jatim, kita akan lakukan juga secara online gitu ya Bu Novi ya.
Jadi ini ada Bu Maya Karyani. Bu Maya Karyani ini sudah raise hand. Bu Maya akan bertanya, bisa dibuka kameranya atau mungkin langsung bisa bertanya. Monggo Bu Karyan, Bu Maya. Atau kepencet ini rasanya. Yang tadi agak menggelitik sambil nunggu ada yang bertanya. Itu kan ada 2 jalur ya Bu ya, melalui peti kemas ataupun lentera makam gitu ya. Berarti baik peti kemas ataupun lentera makam pasti akan, bukan pasti, akan dimakamkan di tempat pemakaman umum atau makam keluarga yang ada di Kota Pasuruan, atau bisa saja dibawa ke tempat lain gitu ya Bu ya. Berarti memang nanti petugas makam atau kuncen mungkin bahasa Jawanya ya, kuncen itu akan menanyakan apakah yang bersangkutan itu sudah mengurus di rumah sakit sehingga tidak susah lagi untuk ke lentera makam, atau bagaimana seperti yang dilakukan kan bisa juga melalui kelurahan itu Bu. Jadi apakah ada seperti itu sehingga tidak terjadi 2 kali permohonan Bu, untuk 1 orang sudah mengajukan ke peti kemas tapi tidak ditanya dulu oleh kuncen atau petugas makam, disodorkan juga berkas-berkas yang untuk diisi untuk pengajuan ke Dinas Dukcapil. Itu mungkin Bu Sisi yang agak sedikit coba menggelitik pertanyaan saya. Ya, terima kasih, pertanyaannya sangat bagus sekali ya. Memang dalam bayangan inovasi itu seperti tumpang tindih, namun dalam pelaksanaannya tidak, karena untuk yang di kelurahan maupun di TPU ini sudah sama-sama membagi tugas. Kalau bisa pekerjaannya kan sama-sama ringan. Kenapa salah satunya harus diberatkan? Jadi yang dari layanan di kelurahan maupun dari TPU, manakala di situ ada lampiran surat keterangan kematian dari RSU, berarti tidak memproses. Clear ya yang untuk RSU. Bagaimana yang untuk pemakaman? Di pemakaman kita membatasi hanya sampai dengan 7 hari. Berarti yang baru meninggal sampai dengan 7 hari, bagi yang dimakamkan di TPU tersebut, kelurahan akan mengarahkan kepada di TPU tersebut. Baru yang di atas 7 hari penduduk tidak mengurus, itu dilayani oleh pihak kelurahan. Jadi tidak ada tumpang tindih, tapi bagaimana pekerjaan ini digotong royong biar sama-sama ringan. Dan tentunya masyarakat akan lebih cepat terlayani. Saya kira itu, Matenun. Ya, apakah dibolehkan manakala memang penduduk belum mengurus surat keterangan? Kalau di Jakarta untuk memakamkan di makam Jakarta harus ada surat keterangan dari kelurahan gitu ya Bu Sisi ya. Apakah di Pasuruan penduduk yang memang sudah ingin memakamkan di sarean, di kuburan, baik di kuburan keluarga ataupun kalau berkeluarga mungkin tidak kelurahan ya, di kuburan umum, apakah harus melampirkan surat keterangan kelurahan manakala dia memakamkan, atau bisa langsung memakamkan tanpa, dan tadi Ibu Sisi bilang diganti SKM, surat keterangan apa dari makam itu di bawah dinas pemukiman, gimana Bu Sisi? Ya, untuk pemakaman itu surat izinnya langsung dipegang oleh TPU. Jadi tidak perlu ke kelurahan. Namun jadi di dalam tidak sempat kelurahan bisa langsung ke pemakaman. Ya, langsung ke pemakaman. Kemudian di dalam persyaratan kita penerbitan akte kematian yang meninggal di rumah itu kan memerlukan surat keterangan yang dari kelurahan atau desa. Nah, ini kemarin kita berkoordinasi, ini kita karena dari TPU itu sudah tidak mau ke kelurahan lagi karena tentunya punya pekerjaan yang sama-sama sibuk, jadi tidak ikut wirawiri. Kalau di TPU selesai layanan di TPU, ini diganti dengan surat keterangan pemakaman yang diterbitkan oleh TPU. Jadi kami tidak melampirkan surat keterangan kematian dari kelurahan. Nah, ini memang hal-hal sifatnya hal baru, namun kami sudah koordinasikan dengan Ditjen karena di Permendagri ada peluang, yaitu ada surat keterangan lainnya. Jadi inilah celah yang kami pakai untuk itu. Tapi manakala harus ke kelurahan dulu, biasanya inovasi ini tidak jalan. Kalau TPU-nya harus ikut ke sana. Karena harus bolak-balik jadinya. Ya, itu yang memang terobosan terbaru sehingga tetap satu arah. Jadi menjemput bolanya adalah di pemakaman, tidak lagi
harus mensyaratkan berkas itu harus dibawa ke kelurahan kembali, kan? Sehingga akan lebih mempercepat pelayanan. Mungkin ada Bapak Ibu yang coba berdiskusi karena saya sih yakin tidak semua kabupaten kota punya pemakaman umum, gitu kan? Ada sebagian besar, apalagi di wilayah Indonesia Timur nih, karena saya memang lama di Indonesia Timur, banyak sekali makam adalah makam keluarga, Bu Sisi. Ini yang memang agak membedakan antara kota-kota atau kabupaten yang ada di Jawa dengan yang ada di teman-teman kita di Indonesia Timur. Nah, mungkin kita bisa berbagi, ada Bapak Ibu yang bisa berdiskusi tentang hal tersebut. Monggo, yang ingin diskusi tentang bagaimana model-model pemakaman atau model-model pencatatan yang bisa dikembangkan di wilayah Bapak Ibu. Sambil menunggu, mungkin ada yang itu kita bisa raise hand, nanti kita bisa buka suaranya, kita unmute. Sambil menunggu, saya coba ke Bu Novi. Bu Novi, dengan adanya hal seperti ini kan kabupaten kota di Jawa Timur yang paling terbanyak di seluruh Indonesia dibanding provinsi lain, gitu ya Bu Novi ya. Iya. Kira-kira kapan Jawa Timur ini akan launching bahwa kita tidak menutup kemungkinan misalnya dari Lumajang, Pasuruan, Bondowoso itu manakala sakit tidak dirujuk ke rumah sakit besar yang ada di Surabaya, gitu kan Bu? Yang ini kita pasti nanti kolaborasinya untuk mendapatkan akta kematian yang memang diurus di rumah sakit besar yang ada di Surabaya sebagai rumah sakit umum pemerintah provinsi, sehingga perjalanan bahwa untuk mendapatkan dokumen kematian mereka tidak harus menunggu sampai mereka pulang ke Banyuwangi atau pulang ke Jombang, sehingga begitu pulang sampai jenazahnya dimakamkan pun mereka sudah mendapatkan akta kematian. Apakah dimungkinkan hal demikian, Bu Novi? Baik, tadi di paparan ada slide, memang cita-citanya begitu Bu, lewat kolak pisang ini itu nanti akan dibuat sistem aplikasi yang kita sudah mendata nanti PIC-nya atau operator yang di setiap rumah sakit yang menangani tentang catatan kematian ini. Nah, nanti aplikasi ini kita kenalkan kepada mereka. Ada sebuah aplikasinya, tentunya aplikasi kolak pisang ini. Jadi nanti tinggal dibuka, kita sudah ada data kepada Dukcapil pada semuanya di 38 kap kota. Walaupun rumah sakitnya 14, tetapi nanti diaplikasikan tentu saja kita menyangkut semua kabupaten kota. Jadi ketika nanti petugas rumah sakit misalnya Dr. Sutomo, ada yang meninggal orang Kediri, dia langsung nyambung klik dengan Dukcapil Kota Kediri. Dukcapil lainnya tidak akan tahu. Jadi ada semacam dashboardnya nanti dibuat 38 kabupaten kota. Nanti dia langsung klik kemana yang pasien yang meninggal itu berasal dari kabupaten kota mana. Ya, nanti di ADB-nya, ADB dari Dukcapil di Kap Kota, saya juga inginkan ada orang khusus nangani ini, karena ini kan istimewa banget ya. Ini kan sesuatu yang baru yang saya rasa akan membuat perubahan bagus gitu ya. Setiap yang meninggal dimanapun berada dia bisa langsung diproses. Nah tentunya nanti mudah-mudahan ini ketika keluarganya membawa jenazah itu kembali ke rumahnya, di mana yang berada, ini bisa disampaikan oleh Dukcapil setempat atau jadi tidak bolak-balik gitu ya. Nah nanti mungkin kalau syaratnya lengkap atau tidak ada yang ketinggalan bisa kita berikan pada saat di rumah sakit. Tetapi tentunya kan ini yang menerbitkan kan Dukcapil Kap Kota gitu ya. Jadi saya rasa di situ. Nah teknis-teknis ini tentunya pasti ada kendala, pasti ada yang lebih cepat yang mana. Ini nanti kita akan matangkan. Yang jelas yang penting semangat untuk membuat pelayanan optimal dan kita sudah tergambar seperti itu. Jadi di sini operatornya adalah DP3AK provinsi, tetapi tetap pelaksanaan nanti dari rumah sakit yang ketempatan orang tersebut dengan Dukcapil langsung nyambung ke Dukcapil yang
ada orang yang meninggal tadi. Nanti provinsi tentu saja bisa melihat dashboardnya yang rekapannya mungkin tiap bulan dan sebagainya. Ini mungkin atau nanti ada sebuah aplikasi keluhan atau apa atau permasalahan-permasalahan yang bisa saya rasa itu cita-cita kita. Mudah-mudahan tidak terlalu lama karena memang masyarakat sangat membutuhkan, dan saya yakin ini nanti semuanya akan belum IKD, kemudian ini juga mengoptimalkan. Saya rasa semua teman-teman Dukcapil harus punya semangat dan energi lebih ya, karena banyak tugas nantinya. Iya, memang energi lebih dan tetap semangat itu ya Bu Novi dan Mbak Sisi, sehingga itu yang harus kita butuhkan untuk Dukcapil seluruh Indonesia. Ini ada pertanyaan dari Kota Kupang, Bu Sisi dan Bu Novi. Ini modelnya sama dengan perkotaan, dengan Kota Pasuruan mungkin, tapi Kota Kupang mungkin agak lebih besar sedikit dibanding Pasuruan. Apakah inovasi peti kemas dapat direplikasi oleh Dukcapil yang membutuhkan? Jadi karena memang daripada membuat inovasi baru, Mbak Sisi, apakah nanti ada teman-teman lain yang untuk studi banding ke Pasuruan dan peti kemas ini dapat direplikasi untuk melaksanakan hal tersebut sama untuk di kota-kota atau kabupaten lainnya? Monggo, Mbak Sisi. Ya, terima kasih. Kita ini sudah satu badan ya, dari pusat sampai daerah. Jadi susah kita tanggung sama-sama. Jadi saya kira dengan tangan terbuka, inovasi ini sangat bisa direplikasi. Tentunya menyesuaikan dengan kondisi daerah, ya ditiru kemudian dimodifikasi bagaimana menyesuaikan kondisi yang ada di daerah. Mungkin karena kota bisa offline, mungkin jaraknya jauh, di sana ditambahkan dengan sebuah aplikasi itu juga jauh lebih bagus. Saya kira bisa, nanti silakan kalau mau hadir, kami dengan tangan terbuka untuk membagi share bareng-bareng agar kita bisa melayani dan membahagiakan masyarakat. Terima kasih. Iya, terima kasih. Lalu ini satu lagi mungkin dengan Bu Novi juga dengan Bu Sisi, karena di Bu Sisi kan kelurahan memang sudah terintegrasi dan dengan connect dengan Dinas Dukcapil ya. Jadi pertanyaan dari Pak Hulianto, mohon aplikasi kematian bisa di desa yang langsung terintegrasi dengan Dinas Dukcapil bisa dimunculkan akte kematian atau via pos. Nah, di sini juga banyak kepala dinas juga di Bu Novi, ada Pak Nasir Adam dan teman-teman dari kabupaten kota lainnya. Jadi keinginan dari teman-teman yang ada di desa bahwa aplikasi untuk pelaporan kematian, pastinya pelaporan kematian ini bisa terintegrasi langsung dengan desa dengan dinas, sehingga bisa dimunculkanlah akte kematian atau mungkin bisa aplikasi tadi WhatsApp group atau apapun sederhana, tapi yang untuk jaraknya jauh jadi dikirimkan lewat via pos. Yang ini mungkin Bu Novi, untuk Jawa Timur kan luas sekali wilayahnya, gitu kan? Yang mungkin nanti punya satu model inovasi yang bisa diterapkan ke seluruh kabupaten kota dan desa terlibat di dalamnya, sehingga akan memudahkan. Itu mungkin Bu Novi atau Bu Sisi, silakan. Baik, Bu Sisi, ya saya dulu ya. Kita coba dengan rumah sakit dulu, ini rumah sakit umum daerah ini 14 rumah sakit. Kemarin juga sempat kita rapat bahwa kalau akte kematian rasanya nggak banyak lah, kata beliau begitu ya. Yang banyak adalah akte kelahiran. Ya, tapi kan janji kita tidak hanya akte kematian, aplikasi kolak pisang ini juga termasuk akte kelahiran. Nah, kalau untuk nanti desa ini di Jawa Timur ada 8.385. Untuk mengiyakan ini kan tentunya saya juga harus mengetahui ritme dari teman-teman Dukcapil di kabupaten kota, karena itu akan juga kan sebagai pelaksana kan Dukcapil kabupaten kota gitu kan. Nah, ini kan menangani satu desa atau misalnya di Pasuruan tuh berapa kelurahan tuh Kota Pasuruan. Belum lagi yang Jember itu berapa desa. Saya pikir ini tinggal komitmen dari masing-masing. Kalau kita membuat aplikasi dan sebagainya sih mungkin itu hitungan tangan, hitungan waktu masih bisa diukur, tetapi kan tidak seperti itu. Kita harus tahu juga kemampuan percepatan pelayanan dari Dukcapil ketika ini dibuka akses sampai ke desa, dan komitmen same day service ini perlu dirapatkan kembali secara teknisnya.
Kecuali kalau yang kelurahan, kota itu mungkin masih bisa, tapi kalau desa tentunya ini harus dibicarakan lebih lanjut. Kalau saya sih seperti itu mungkin. Ya. Iya. Prinsip bisa aja sih kerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Prinsip bisa saja. Iya. Iya. Dari nambahin Ibu, ya nambahin dari Kota Pasuruan. Ya monggo Bu Si. Kalau pelayanan kami dari kelurahan itu ada. Jadi kita ada namanya layanan OK, online kependudukan di kelurahan. Itu mulai mengurus semuanya, mulai kelahiran, kematian, itu bisa diurus melalui, kita ada petugas register administrasi kependudukan di 34 kelurahan. Namun, kalau kematian ini memang kan penduduk itu kurang cepat, saya kira. Pasti nunggu 40 hari, 7 harinya lah. Inilah kami dari Dukcapil bagaimana mendorong begitu terjadi peristiwa kematian, nah Dukcapil hadir ada di situ. Tentunya semua berkas itu sudah lengkap dan kita selalu berjalan di atas rel. Tuh. Kemudian terkait dengan data kematian, kami punya yang namanya aplikasi Siap Pak RT. Sistem Informasi Administrasi Penduduk bagi RT. Monggo nanti kalau mau ke Pasuruan nanti saya bisa sharekan di mana selama ini kita kesulitan untuk membuat buku pokok pemakaman, tapi di Kota Pasuruan buku pokok pemakaman ini bisa sampai RT karena Pak RT punya aplikasi. Ya, jadi penduduk Pak RT ini tahu betul berapa jumlah penduduknya. Kemudian kalau di situ ada yang meninggal, dia melaporkan. Dari situlah bekal kami nanti untuk melakukan layanan jemput bola, manakala kita tunggu sampai pada saat layanan jemput bola yang bersangkutan belum mengurus. Ternyata ini luar biasa, Dukcapil harus hadir meskipun kita membuka layanan di kelurahan, meskipun di rumah sakit maupun di lentera makam, ini kadang kendalanya dari penduduk sendiri yang mungkin 1-2 yang agak kolot ya kadang tidak mau. Nah, ini kami yang sampai harus hadir pelayanan jemput bola bersama-sama kelurahan. Pak RT kita dorong, bahkan model layanan jemput bola di kami mungkin tentunya beda dengan daerah-daerah lain, di mana sebelum kita melakukan layanan jemput bola di pihak kelurahan, kita mengundang seluruh RT RW. Jadi kami setiap tahun tuh ada kegiatan sosialisasi itu 34 kali dan layanan jemput bola itu 34 kali. Jadi di sana nanti pada saat kita sosialisasi kita mengundang seluruh RT. Kemudian data penduduk yang belum lengkap, mulai dari yang belum ber-KIA, berakte lahir, bahkan kami juga mencari penduduk yang kawin tidak tercatat. Apakah itu karena database-nya, karena dia punya akte perkawinan namun belum masuk di dalam database, ini kita juga jaring. Hampir kita mendapatkan sekitar 7. Ini yang kita titipkan ke Pak RT, tentu saja tidak hanya data, saya titipkan undangan agar penduduknya hadir. Sehingga saat kami jemput bola, ini bisa kami mengundang sekitar 600 penduduk. Nih, sehingga mungkin cakupan di Kota Pasuruan bisa dilihat cakupan perkawinan ini kalau secara nasional mungkin sekitar 25-30, tapi kita sudah 96% untuk cakupan penduduk. Kita mintai dulu, kita gerilya sama Pak RT, ini ada surat nikahnya ada, berarti langsung dirubah dari tidak tercatat menjadi tercatat. Memang kalau kita feedback ke belakang, data kita itu baru update sekitar tahun 2013 ya Bu Diana ya. Jadi inilah nanti kita fotokopi penduduk ini, akta nikahnya difotokopi, kemudian kita masukkan ke dalam database BESIA. Ini kami lakukan sejak tahun 2016 sampai sekarang peningkatannya luar biasa, kita bisa naik sekitar 30% dari cakupan perkawinan ini, dari jemput bola saja. Jadi apapun Dukcapil selalu melakukan bagaimana data itu update, bagaimana kita melayani bisa sampai, kalau perlu sampai ke pintu-pintu rumah. Saya kira semuanya bisa di-share, bisa direplikasi, yang penting kita semangatnya sama ya, bagaimana penduduk bahagia melayani, penduduk bahagia dengan pelayanan Dukcapil. Saya kira itu Bu Diana, makasih. Ya, jadi kita melayani penduduk untuk membahagiakan penduduk, tentu kita juga tidak lupa
untuk membahagiakan diri sendiri juga, Mbak Sisi. Jadi bahagia itu relatif. Kalau kita bisa melihat penduduk tersenyum itu sudah membuat bahagia kita juga. Dan teman-teman Dukcapil seluruh Indonesia, sahabat Dukcapil, jangan khawatir. Monggo silahkan datang ke Pasuruan, nikmati alam Pasuruan. Sekaligus kita belajar tentang inovasi. Tidak Pasuruan saja, seluruh Indonesia, monggo kita saling sharing. Apalagi seperti yang disampaikan Mbak Sisi tadi, bahwa kita memang ada salah satu target buku pokok pemakaman. Tapi jangan lupa, kalau kita sudah ke RT, jangan hanya buku pokok pemakaman saja yang kita kejar. Tapi juga kita sekaligus mendata anak-anak yang belum punya akte kelahiran. Atau dokumen penduduk yang belum tercatatkan perkawinannya. Atau kita mendata berapa banyak sih ibu bapak kita yang harus kita isbatkan perkawinannya. Sehingga kalau kita bilang sekaligus nyemplung sekalian gitu Mbak Sisi ya. Jangan nyemplung tangannya aja gitu kan. Jadi kita nyemplung sekalian badan, sekaligus memang disinilah kita kolaborasi dengan rukun tetangga, rukun warga maupun desa kelurahan, sehingga tidak hanya buku pokok pemakaman yang kita letakkan di desa kelurahan atau di RT, tapi sekaligus kita menjaring semua dokumen-dokumen yang belum dimiliki oleh masyarakat. Ini terima kasih juga ini Bu Santi dari Kuningan, bahwa alhamdulillah Kabupaten Kuningan pelayanan akte kematian sudah bisa diakses online dengan aplikasi Sipanduk oleh operator desa, kelurahan, kecamatan, dan layanan personal. Cuma belum MOU dengan rumah sakit. Inovasi yang sangat bagus, sangat menginspirasi. Bu Santi, mudah-mudahan secepatnya seperti Kota Pasuruan kita bisa melakukan MOU dengan Rumah Sakit Umum di Pasuruan, atau Bu Novi sudah mulai mengakses seluruh rumah sakit daerah yang ada di Jawa Timur, sehingga data awal kematian dan kelahiran langsung didapat dari sumbernya. Ini ada pertanyaan lagi untuk Bu Novi dan Bu Sisi dari Bu Inayah Rahmi. Ini kalau nggak salah dari Dukcapil Jawa Tengah juga nih Bu. Izin bertanya Ibu, untuk pelayanan lentera makam atau peti kemas sendiri dilakukan secara terintegrasi atau hanya parsial saja ya Bu? Maksudnya, pelayanan ini tanpa melihat dalam anggota kartu keluarga tersebut telah lengkap dokumen kependudukannya dan capilnya. Jadi, apakah pelayanan hanya parsial saja atau apakah dengan melihat dulu kelengkapan atau dalam anggota keluarga tersebut telah lengkap dokumen kependudukannya? Maksudnya mungkin kelengkapan persyaratan lainnya Mbak Sisi, ya seperti persyaratan KK, KTP gitu kan, yang penting yang kalau Mbak Sisi sampaikan tadi kan hanya persyaratan utama adalah surat keterangan kematian gitu. Mau nggak Mbak Sisi? Terima kasih. Tentunya ini tidak boleh parsial. Jadi inovasi itu harus terintegrasi. Jadi terus terang aja kita melatih petugas yang ada di rumah sakit. Kita pahamkan dulu apa persyaratan kematian, terus apa yang harus dilakukan. Dia di sana adanya aplikasi ini adalah antara rumah sakit dengan Dukcapil. Jadi di sana nanti dia menginput siapa yang didaftarkan. Dari pihak rumah sakit tentunya sudah mempunyai satu. Untuk surat keterangan kematian itu yang diterbitkan oleh rumah sakit. Kemudian KK KTP dari pihak jenazah. Ini kan rumah sakit pasti sudah punya. Fotokopi KTP, KK KTP itu sudah punya. Jadi persyaratan itu sudah dipenuhi. Dan itu sangat mudah, sangat mudah karena penduduk senang sekali. Pada saat di sana langsung petugasnya menyambut dari di pemulasaran jenazah, Bu, untuk KKKTP dia yang memfotokopi. Bahkan yang rumah sakit ini yang membantu untuk pemberkasan. Ini yang kami tentunya sangat berterima kasih koordinasi antara stakeholder. Kemudian untuk saksi, mungkin kan bingung saksinya dari mana. Loh di situ loh banyak yang menyaksikan. Mungkin petugas pemulasaran pinjamlah fotokopi KTP-nya kan bisa jadiin saksinya. Jadi tidak sesuatu yang susah ya. Saya kira sekarang dengan regulasi yang sungguh-sungguh dengan dan memberikan terobosan percepatan ini sungguh-sungguh luar biasa. Saya kira tetap untuk aturan persyaratan kita ikuti dengan permen. Saya kira itu, Bu Diana. Terima kasih. Ini tadi mumpung Bu Santi hadir, Mas Okta bisa dibuka Bu Santi dari Kuningan. Nah, ini kan akan menjawab pertanyaan seperti apa sih Sipanduk oleh operator desa, kelurahan, dan kecamatan.
Mungkin Bu Santi izin bisa bergabung untuk coba berdiskusi dan bertukar pikiran untuk teman-teman Dukcapil seluruh Indonesia. Bu Santi dari Dukcapil Kuningan bisa gabung. Kita bisa mendengar seperti apa yang sudah dilakukan oleh Dukcapil Kuningan untuk aplikasi si Panduknya ini. Ada Mas Okta? Belum diterima Ibu izin. Belum diterima ya. Mudah-mudahan nanti bisa gabung sehingga kita juga berdiskusi, atau ada Bapak Ibu dan ini ada Bu Santi. Assalamualaikum Bu Santi. Mungkin bisa saling bertukar pikiran kita dengan seluruh seluruh Dukcapil seluruh Indonesia mengenai aplikasi yang sudah dilakukan di Kuningan. Monggo Bu Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Bintur dan juga Ibu dari Kota Pasuruan atas kesempatannya. Alhamdulillah dari tadi kami menyimak Bu, bagus sekali inovasinya dan banyak mungkin yang bisa dipelajari oleh Kabupaten Kuningan Bu, terutama untuk kerjasama yang dengan pihak rumah sakit. Karena di Kabupaten Kuningan kami baru menggunakan aplikasi layanan online si Panduk, di mana desa, kelurahan maupun kecamatan bisa melaporkan setiap kejadian peristiwa kematian, lalu kita fasilitasi untuk pembuatan akta kematiannya melalui aplikasi seperti itu. Nanti produk akta kematiannya kami kirim melalui pos Bu, kerjasama dengan pos seperti itu. Tidak dengan WA ya Bu, karena kan bisa dengan tapi KTP-nya yang tidak PDF-nya bisa Bu, ya dikirim melalui filenya atau dikirim melalui pos seperti itu biasanya yang kami lakukan Bu. Oke, berarti itu sudah berjalan ya Bu, tinggal yang dengan rumah sakit yang belum ya Bu ya? Iya, kalau rumah sakit baru untuk program yang melahirkan Bu. Kami ada pelayanan administrasi kependudukan usai melahirkan, namanya panutan. Nah, itu kerjasama dengan para operator rumah sakit. Jadi apabila ada yang melahirkan, semua berkas diupload di aplikasi si Panduk, kemudian oleh operator Dukcapil kami diproses, nanti berkasnya bisa dikirim file PDF ataupun di COD lewat pos Bu, seperti itu. Kalau gitu bisa dikembangkan nih Bu Santi. PKS-nya dengan rumah sakit, selain kelahiran pun dengan kematian juga untuk upgrade-nya. Terinspirasi sekali Bu. Iya, kita kembangkan dengan rumah sakit meningkat ya. Ada lagi dari Kuningan yang menambahkan ini dari Bu Santi mungkin? Biasanya Pak Kadis juga ikut Bu. Ini Pak Kadis ada nih di Dukcapil Kuningan ya, lagi di mobil ya Pak Kadis. Izin Pak Kadis, mungkin bisa share dengan kami. Mas Okta bisa dibuka di Dukcapil Kuningan. Assalamualaikum Pak Kadis. Waalaikumsalam Mbak Diana. Maaf nih lagi di jalan. Iya lagi di jalan nih Bun. Gimana Pak untuk pencatatan kematian di Kuningan akan berkembang? Ya, pencatatan kematian kita masih mengacu ke buku pokok pemakaman yang dari desa. Tapi kita juga sebenarnya dengan operator desa kita punya program pasti Bu, pelayanan administrasi setelah kematian. Nah ini memang kita sedang sosialisasi terus dengan masyarakat supaya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kematian ini lebih meningkat. Karena kami sudah sampaikan bahwa Dukcapil baru bisa menghapus data dari database itu ketika klik. Yes, seperti itu Bu. Ya. Merubah statusnya jadi tidak aktif jadinya Pak ya. Belum ada fakta kematian tidak bisa ya Pak ya. Iya betul. Dan mudah-mudahan kedepannya Dukcapil Kuningan juga berkolaborasi dengan Rumah Sakit Umum Daerah setempat, selain dengan akte kelahiran juga dengan akte kematian, bekerjasama dengan RSUD di Kabupaten Kuningan Bapak. Ya siap Bun, siap. Oke, terima kasih Pak Kadis atas waktunya. Oke. Sambil jalan-jalan atau sambil bersedih sambil kita menyapa masyarakat juga ini. Terima kasih Bapak. Mbak Sisi, selain ini kan memang tidak nutup mata lah di Pasuruan ini, selain tadi peningkatan kepemilikan akta kematian melalui peti kemas dan lentera makam.
ini sering jadi stuba atau studi banding teman-teman dinas lainnya. Mbak Sisi, apa sih yang kita coba bisa replika gitu kan? Selain lentera makam dan peti kemas, apalagi yang inovasi yang memang sudah terbukti gitu ya, terbukti meningkat. Kalau sukses atau tidaknya suatu inovasi itu kan bukan dari mewahnya, tapi bagaimana kita dapat meningkatkan dokumen kependudukan. Jadi inovasi apa yang bisa Ibu Sisi sampaikan sehingga akan menarik minat, atau kita coba saling studi banding mengenai bagaimana meningkatkan kualitas dokumen kependudukan bagi Dukcapil. Monggo Bu Sisi. Ya, terima kasih. Ini mumpung dari Dijen juga hadir semua para kadis, bahwa sementara ini ada sebuah program pelayanan disabilitas. Tentu di sana ada tunanetra. Penduduk yang tunanetra ini selama ini belum bisa membaca dokumen kependudukan. Ya, ini nanti Dukcapil Kota Pasuruan, ini tidak hanya Dukcapil Kota Pasuruan, saya kira Bandung, kemudian Malang yang saya tahu. Ada 3 yang saya tahu sih ya. Kalau di kami namanya pendekar, penerbitan dokumen kependudukan Braille. Nah, ini harapannya bagaimana kalau ini bisa menjadi sebuah inovasi, ada sebuah payung hukum regulasi tentang penerbitan dokumen kependudukan Braille. Ini kami sudah mencoba seluruh tunanetra di Kota Pasuruan itu sudah kita terbitkan dokumen Braille-nya, baik itu akta kelahirannya, KK, KIA, KTP, sehingga mereka sangat senang sekali. Bahkan kita membantu untuk kutipan akta nikah, manakala itu penduduk Braille, kita bantu dengan Braille. Mungkin kita Kota Pasuruan beda dengan Bandung, anggaran kita sangat terbatas. Bahkan anggaran itu tidak ada. Jadi kami kerjasama dengan SLB yang punya printer Braille. Nah, permasalahannya saat kami menerbitkan dokumen secara ini kepada masyarakat, itu sebenarnya kan hanya sebuah salinan tulisan. Itu belum ada spesimen apa semacam kertasnya atau Braille KTP-nya, ini belum ada. Monggo ini bisa menjadi sebuah rujukan, dan saya kira untuk masyarakat yang tunanetra ini sangat senang sekali. Jadi kenapa ini muncul? Pada saat itu saya lagi jalan ke SLB, ada seorang anak, saya tanya, adik sudah punya akte kelahiran? Kata mamaku sudah, tapi aku kan nggak bisa baca. Dari situlah kami tersentuh, Dukcapil ini, oh iya ya kita mau coba terbitkan Braille. Dan ini sebenarnya banyak sekali lembaga lain yang sudah membuat Braille, seperti perbankan, kontrak dengan masyarakat, kaitannya dengan keuangan, bagi tunanetra seperti Bank Niaga itu sudah membantu Braille. Alangkah baiknya kalau di Dukcapil ini membuat terobosan bareng-bareng. Nih, nanti kalau apabila ada kendala, mungkin dari Dijen bisa memfasilitasi dengan laborat Braille yang ada di Kemensos. Itu namanya pendekar. Kemudian yang bisa saya tularkan, apa sih sebenarnya inovasi di Kota Pasuruan? Ada yang namanya Pasti Daku Kawin, yang kemarin masuk di top 99 inovasi pelayanan publik tahun 2021. Nah, ya ini sebenarnya idenya dari mana? Dari DMM juga bisa, dari Dukcapil belajar juga bisa. Hanya kebetulan aja Kota Pasuruan bisa maju di top 99. Yang belum banyak dilakukan oleh daerah itu adalah update status perkawinan. Saya yakin untuk kota, kalau kita lihat data perkawinan penduduk status kawin yang memiliki akte perkawinan itu kan sangat kecil sekali. Saya kira untuk perkotaan ini sangat samerong. Nah, ternyata setelah kita sampai ke masyarakat, banyak sekali di database kita nomor akta perkawinan itu belum masuk. Bukan kita mengisbatkan ya. Kalau itu mungkin jenjangnya lama, tapi peningkatan cakupan yang cepat adalah mempercepat dengan cara bagaimana dengan kita minta tolong Pak RT warganya, dengan kita berikan data, dia mengumpulkan surat nikah. Kemudian kita bantu dia sekaligus meminta permohonan perubahan status menjadi status kawin tercatat. Itu namanya biasanya UPS kawin. Jadi di inovasi Pasti Daku Kawin ini ada 3 varian, UPS kawin, kemudian pendekar,
kemudian pelaminan. Kalau kawin mesti ada pelaminan, ada pendekar. Jadi kayak sebuah cerita bahwa seorang pendekar saat sudah waktunya kawin akan bilang, kawin gitu lah. Kemudian bagaimana secara negara tercatat, pastikan pasti daku kawin, pasti tercatat secara negara, pasti kakak KTP-nya sudah berubah status. Keberlanjutannya kita dengan KUA. Nah, kita banyak teman-teman dulu kita hampir sama ya, begitu menikah kita ini yang untuk non muslim ya, untuk yang muslim ini kita pertama kali uji coba itu teman-teman mengikuti kegiatannya KUA. Ternyata kita kelimpungan karena tenaga kita yang sedikit. Akhirnya kita lakukan dengan inovasi jalan berdua, kerjasama pelayanan penerbitan perubahan status kawin dengan KUA. Alhamdulillah bahwa kawin, begitu perkawinannya tercatat, kemudian dari pihak yang menikah catin itu sudah menyampaikan KK dan KTP-nya kepada KUA. H-1 itu sudah disampaikan. Begitu terjadi pencatatan perkawinan, tinggal menambahkan fotokopi surat nikah dari KUA, kemudian ada aplikasi dari KUA ke Dukcapil, kita buatkan perubahan KK dan KTP-nya dan kita kirim melalui pos. Dan itu juga bisa, kalau kita inovasi sebenarnya hampir sama, cuma mungkin joki-jokinya aja, apa statement-statement aja yang saya kira beda. Saya kira itu, Mbak Tun. Iya, ya makasih Mbak Sisi, bahwa memang Dukcapil ini adalah perjalanan hidup manusia. Jadi apapun yang dilakukan Dukcapil itulah perjalanan hidup manusia dari mulai lahir kawin ya, kawin lahir sampai kepada kematian ini, yang perjalanan itu memang kita harus ikuti dan kita bahagiakan mereka dengan suatu dokumen. Ini yang memang intinya kita harus membahagiakan. Masih ada pertanyaan ini, jadi makin sini kok pertanyaan makin mengalir Bu Sisi. Ada dari Bu Niko Mang Erni. Izin bertanya terkait lentera makam di mana penduduk yang meninggal di rumah, suket kematian dari desa bisa diganti dengan suket yang dikeluarkan oleh petugas TPU. Yang menjadi pertanyaan kami adalah bagaimana dengan formulir F201, formulir pencatatan sipil, di mana perlu tanda tangan desa, kelurahan, dan pelapor. Nah, ini modifnya Bu Sisi, modifikasinya seperti apa? Monggo silakan Mbak Sisi, sehingga memang akan lebih nyaman nanti depannya untuk persyaratan dan tata cara. Ya. Monggo. Ya, terima kasih. Untuk F201 itu sudah kita tempatkan, itu ada di TPU-nya. Jadi formnya Dukcapil itu ngapunten Bu, di sini nih murah aja. Bisa sendiri ya, F201 ya, TPU bahkan ya. Semua formnya di sana sudah ada. Dan perlu diketahui bahwa F201 itu tidak ditandatangani oleh kelurahan, tapi ditandatangani oleh kepala bidang. Iya, pemohon ya. Dan di sebelah kirinya ada pejabat Dukcapil ya. Kepala bidang saya kira cukup, jadi tidak perlu ke kelurahan. Yang ditandatangani kelurahan itu adalah surat keterangan kematian dari kelurahan atau desa. Nah, ini yang kita ganti, tapi formnya tetap kita gunakan. F201, memang regulasi itu kan harus ada. F201 tetap ada. Permohonan dari penduduk tetap harus ada. Tetap harus ada berupa F201 itu Pak, tanda tangan di sebelah kirinya, sebelah kanan adalah pemohon, sebelah kiri ini adalah ditandatangani oleh kepala bidang capil. Kemudian yang surat keterangan karena meninggal di rumah perlu surat keterangan dari kelurahan, ini diganti dengan surat keterangan pemakaman dari Perkim, kan sama-sama punya stempel ya. Dan ini sudah kami komunikasikan, ini boleh karena di regulasi membolehkan itu, ada surat keterangan lainnya. Intinya harus tetap ada permohonan dari penduduk gitu Bu Sisi ya. Ya, F2 form itu harus karena 01 wajib. Kalau ada kasus hukum yang pertama diperiksa ini F201 adalah formulir permohonan. Iya, formulir permohonan. Ya, formulirnya kita modifikasi penanggung jawab siapa yang menerima gitu kan. Menerima formulir itu. Iya. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, yang penting Bapak Ibu permohonan tetap harus dilampirkan, penanggung jawab siapa menerima permohonan itu yang dimodif oleh Mbak Sisi gitu ya Mbak Sisi ya. Lalu ini ada pertanyaan dari Pak Joko Dwi, Mbak Sisi. Jika lewat aplikasi
apakah harus tanda tangan register akta kematian ke kantor Dukcapil baru diproses akta kematiannya? Ini sepertinya sering ditanyakan masalah ini ya. Ini kan sudah online gitu ya. Lalu jika hanya ada buku nikah dan surat kematian dari kelurahan, apakah bisa diproses akta kematian yang dilengkapi SPTJM karena meninggal tahun 2010? Itu yang ditanyakan oleh Pak Joko Dwi. Monggo, Bu Sisi. Terima kasih Pak Joko. Nah, ini menarik sekali ya kalau bicara kematian. Apalagi yang tinggalan warisnya banyak. Iya. Biasanya itu. Jadi untuk aplikasi untuk penduduk yang tidak terdaftar di dalam database KK tentunya tetap ya kita sesuai yang pasal 65 PMDN nomor 108 2019 ini dilakukan melalui pengadilan manakala memang di database kita sudah tidak ada. Kemudian mungkin nanti bisa dibantu ya, bisa tanpa penetapan pengadilan manakala ada KK KTP lama atau buku nikah, ini bisa. Itu sudah diatur di PMDN nomor 108 tahun 2019. Kemudian bagaimana terkait dengan tanda tangan register? Loh, kan sudah di rumah sakit untuk yang peti kemas maupun lentera makam, itu semua sudah pada saat penduduk datang. Pemohon. Iya, pemohon datang sudah ada di RSUD. Jadi bagaimana inovasi ini kita prinsipnya itu penduduk tidak usah ke Dukcapil. Jadi pada saat peristiwa di situ terjadi, disitulah dilakukan layanan kependudukan. Jadi sudah disiapkan di RSUD maupun di tempat pemakaman. Saya kira itu jadi apa tidak jangan khawatir. Jadi istilahnya itu fungsinya formulir permohonan ya Bu Sisi. Ya, fungsinya permohonan ada, rel kita ikuti, persyaratan tetap terpenuhi. Saya kira untuk Dukcapil aman. Jangan khawatir Bapak Ibu bahwa permohonan itu kan kita backup, kita simpan. Dan tanda tangan si pemohon ada di sana. Dan pelayanan kita pun sudah online. Kalau harus balik ke Dukcapil, buat apa juga kita kirim lewat WA. Gitu ya Bu ya? Buat apa kita datang? Mungkin nanti saya coba izin share bentuk seperti apa sih surat keterangan pemakaman itu seperti apa? Monggo silakan bisa di-share. Apa dari tadi kayaknya membandingkan coba seperti apa ya. Di pemakaman gitu loh Bu Sisi. Ya, surat seperti apa surat keterangan pemakaman? Monggo silakan. Nah, seperti ini bisa dibesarkan. Nah itu sudah nampak ini. Mungkin belum share screen. Oke, baru mau share screen. Coba di-share. Belum bisa nampak di kami, masih tidak nampak. Ya, coba nanti saya share ke Bu Diana aja. Share ke saya, nanti bisa saya tampilkan di sini. Sudah kelihatan Bu Diana? Belum. Nah, sudah Mas share saja ke saya, biar nanti ke. Share bisa dimatikan, nanti kami bisa share ke. Ya boleh. Kami. Mati. Ya, Mas. Oke. Ya, sambil menunggu share screen nih Bu Sisi. Ada lagi yang bertanya, ini sih memang intinya nanti adalah di buku pokok pemakaman sepertinya ya. Ini nggak ada namanya dari mana ini ya, dari Galaxy A22. Izin bertanya Bu, bagaimana bagi desa atau kelurahan yang tidak ada petugas pemakamannya, apakah suketnya boleh dari desa atau kelurahan? Nah, ini Bu Sisi. Jadi yang tidak ada petugas pemakaman, apakah suketnya memang harus dari desa kelurahan ya? Izin Bu, kayaknya bermasalah lagi, gambarnya hilang. Oh, kalau habis share selalu begitu ya. Kalau habis share selalu begitu, jadi nanti biar. Iya, nggak apa-apa, kita tunggu sebentar, nanti sebentar lagi masuk lagi. Sepertinya Bapak ini dari Galaxy, yang memakai handphone Galaxy, bahwa memang intinya adalah seluruh pelayanan bisa suketnya bisa dari desa kelurahan yang nanti bisa dibawa ke dinas untuk diproses akte kematiannya, atau seperti yang ada di Sukabumi dan di wilayah kabupaten kota lainnya itu bisa secara online
dari kelurahan desa mengirimkan ke Dukcapil dan akan dikirimkan PDF-nya pada Bapak Ibu. Sehingga jangan khawatir Bapak Ibu, apapun bentuknya, kita tetap bisa melakukan pelayanan kepada masyarakat, baik itu kelahiran, kematian, dan lain-lain. Sehingga tetap melakukan pelayanan ini. Mbak Sisi terputus. Masih ada beberapa pertanyaan. Mohon tanya, jika seorang meninggal jauh dari internet, maka Capil melakukan apa, Bun? Karena banyak yang meninggal. Ya, izin Pak Sahaib bahwa pelayanan kami Dukcapil tetap bisa melakukan pelayanan baik online maupun offline, Bapak Ibu. Jadi pelaporan jika memang jauh dari internet, Bapak Ibu bisa melakukan pelaporan ke desa terdekat, desa Bapak Ibu. Nanti desa itu akan membantu kami untuk menyampaikan ke kami untuk pelaporan kematiannya, yaitu itu yang kita namakan buku pokok pemakaman sampai ke tingkat desa, sehingga nanti akan terbitkan akte kematian manakala desa kelurahan melapor ke kami atau dari warga yang keluarga yang meninggal melapor ke kami, tetap kita keluarkan akte kematian. Kita bisa bantu cetakan di kantor. Kalau memang Bapak Ibu punya WA, kita kirimkan WA-nya. Nah, Bu Sisi sudah gabung lagi. Jadi kalau share langsung mati ya. Iya, tak mau bersabar. Mas Okta, bisa kita share dulu seperti apa itunya? Itu saya sudah share ke Mas Okta. Contohnya yang dari ini memang hal baru, Bu Diana. Jadi teman-teman pasti ini ya, apa ini? Seperti ini ya, Bu. Ya, seperti ini, surat keterangan pemakaman. Ini ditandatangani, sama-sama punya stempel. Dan sama-sama resmi ya, Bu ya, dengan datanya. Sama resmi. Dan menyatakan bahwa meninggal kapan, di mana, dan dimakamkan di mana. Ini yang penting kan tanggal kematian, dimakamkan di mana ya, Bu, dan kapan. Dan kapan? Ini malah jelas sekali di sini. Oke, jadi ini Bapak Ibu. Keterangan ini yang bertanda tangan, ini adalah Kepala UPT Pemakaman. Ini menerangkan bahwa nama ini adalah benar telah dimakamkan berdasarkan surat permohonan izin tempat pemakaman. Tempat pemakamannya di mana lebih jelas ini. Oke. Ya. Tentunya kalau dia meninggal di rumah sakit di luar RSUD Sudarsono, dia akan melampirkan ditambahkan dengan surat keterangan kematian yang dari rumah sakit di luar Sudarsono. Tadi ada pertanyaan, bagaimana kalau yang bukan TPU? Karena yang bukan TPU atau istilahnya dikelola oleh masyarakat, ini kan bukan sebuah instansi di bawah naungan pemerintah ya. Nah, ini tetap melalui kelurahan. Kami arahkan kelurahan. Jadi memang ini khusus bagi kabupaten kota yang punya TPU. Saya kira itu, Bu Diana. Oke. Ya, terima kasih Mas Okta. Ini ada dari Bu Diah. Tapi nanti juga konfirmasi oleh Ibu ya, Bu ya. Assalamualaikum, izin bertanya, saya Diah dari Probolinggo. Menyambung pertanyaan tentang penandatanganan register. Apakah register yang sudah ditandatangan di rumah sakit kirim ke Dinas Dukcapil atau tetap di RS? Register apakah ditaruh di rumah sakit atau tidak, Bu? Nah, ini menunggu konfirmasi dari Ibu. Tadi saya pesan Ibu tidak menaruh register di rumah sakit. Monggo, Ibu. Ya, terima kasih. Saya kira sama. Pada saat kita pelayanan di kantor pun tidak mungkin penduduk ini menunggu register kita cetak. Ya, pasti itu ada dalam bentuk HVS, ya, yang dalam bentuk kosongan. Dalam real prakteknya seperti itu. Lah kalau itu HVS-nya dikirim di sana, saya kira dititipkan di rumah sakit, nanti kembali lagi. Itu kita akan print, registernya tapi tetap kita minta bantuan untuk register penandatangannya kepada pihak rumah sakit maupun TPU. Sama seperti kita minta bantuan kepada teman-teman frontliner kita. Seperti itu untuk registernya. Jadi saya kira semua sudah terpenuhi, register ada, persyaratan ada, saya kira bisa untuk diselesaikan penerbitan akta kematiannya. Dan register itu yang memang disimpan oleh
Dukcapil untuk suatu Dukcapil, dokumen yang tetap di memang harus Dukcapil, disimpan. ya. Iya. Jadi bukan ditaruh di rumah sakit, tapi tetap harus disimpan di Dukcapil sebagai register yang tercetak. Ya, penandatangan register saja itu yang ada di rumah sakit dititipkan kepada RSU, nanti kembali lagi kepada Dukcapil. Iya. Dan akan dijilid ya Bu ya, sesuai dengan jumlah minimal 100 yang dijilid ya. Ini ada pertanyaan lagi Bu, sebelum nanti coba kita kembalikan kepada MC ini. Satu pertanyaan lagi. Dari Bu Dita Wedia. Assalamualaikum, izin menyampaikan Bu, kami di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, umumnya komplek pemakaman adalah pemakaman keluarga atau kaum di nagari. Lain halnya di kota-kota yang sudah punya pemakaman umum. Petugas pemakaman apakah bisa dikonversi menjadi keluarga atau kepala jorong atau setingkat dusun? Itu Ibu. Jadi memang ini nanti mau di... Iya, mohon izin. Memang untuk model peti kemas ini adalah tempat pemakaman umum yang dikelola oleh pemerintah kota. Jadi secara secara hukum tuh sama-sama kita kuat ya, artinya bahwa di situ ada legalitas tersendiri. Kemudian sama dengan di Kota Pasuruan, ada pemakaman keluarga juga. Nah, ini yang kita arahkan bagaimana pelayanan mengikuti yang ada di desa atau di kelurahan. Jadi tetap melalui petugas register adminduk yang ada di kelurahan. Ya, jadi khusus yang TPU aja yang dikelola oleh pemerintah yang akan kita lakukan layanan peti kemas. Saya kira itu. Pemakamannya tetap diletakkan di desa kelurahan ya Bu ya, untuk yang memang tidak ada pemakaman umum. Yang lentera makam, yeah. Ya, ini ada satu nih, saya Arisal dari Pangkep, izin bertanya, bagaimana strategi penggantian KTP untuk keluarga atau pasangan almarhum atau almarhumah yang berubah status di KTP melalui inovasi peti kemas? Jadi KTP-nya seperti apa nanti untuk yang ditinggalkan? Ya, baik. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Dir ya, bahwa kita itu sudah layanan harus terintegrasi. Tidak hanya mengeluarkan akses saja, tidak hanya mengeluarkan KK, tapi kan juga harus mengeluarkan KTP-nya harus dirubah. Kota Pasuruan ini sudah menyampaikan beberapa form, termasuk perubahan status ini ada di rumah sakit, Bu. Jadi pemohon langsung menyampaikan perubahan status dengan menyampaikan KTP-nya. Jadi KTP-nya si pihak istri langsung dimohonkan, di sana sudah ada form untuk perubahan status. Nanti kita kerjakan sama bersamaan dengan akte kematian, perubahan KK-nya, nanti kita kirim langsung. Saya kira tidak ada masalah. Yang penting jangan ditinggal bahwa form permohonan penduduk itu harus ada. Karena itu perlindungan kita di sana. Ya, saya kira itu Bu Diana. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Sisi. Ini karena waktu juga sudah menunjukkan hampir pukul 3. Terima kasih sahabat Dukcapil yang selalu setia di hari Sabtu, di hari libur yang kami ambil 2 jam untuk kita bersama melakukan berdiskusi tentang pelayanan administrasi kependudukan. Terima kasih Bu Novi, terima kasih Mbak Zizi, terima kasih Bapak Ibu semua, sahabat Dukcapil, Bapak Ibu Kepala Dinas Dukcapil seluruh Indonesia yang masih bergabung pada saat ini, bahwa satu pesannya, tetap melayani masyarakat, membahagiakan masyarakat dengan sepenuh hati, dan tetap hati-hati dan jangan main hati. Nah, itu pesannya, bahwa kita tetap melakukan pelayanan sepenuh hati, tapi kehati-hatian, seperti Bu Sisi sampaikan, formulir tetap disertakan. Formulir permohonan dari masyarakat tetap disertakan, itulah perlindungan kita, kehati-hatian kita dalam melakukan pelayanan. Sehingga manakala ada tuntutan apapun bahwa yang merubah data, yang memberikan dokumen bukan kemauan kita, tapi permohonan dari masyarakat itu sendiri. Dan masyarakat yang bergabung di sini, mohon bisa mengurus sendiri, tidak pakai calo, dan jangan lupa mengisi formulir permohonan. Sehingga apa yang kita lakukan tetap berstandar hukum yang sama. Terima kasih waktunya Bu Sisi, Bu Novi, Bapak Ibu semua. Mohon maaf lahir batin apabila dalam memoderatori hari ini kurang dalam menyampaikan kata-kata ada yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Saya Diana Anggraini, mohon maaf lahir batin. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Santi Santi Home. Terima kasih saya kembalikan kepada Mbak Indi Sumira. Monggo Mbak, terima kasih. Sahabat Dukcapil, demikianlah rangkaian acara Dukcapil menyapa masyarakat pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada moderator Ibu Diana yang sudah memandu acara ini. Dan terima kasih juga kepada narasumber kita, Ibu Siti Mariam dan Ibu Novi, yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu kepada kita semua. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat. Kami berharap semua yang jadi pertanyaan bagi sahabat Dukcapil dapat terjawabkan. Dan kami juga memohon maaf apabila ada pertanyaan yang belum sempat terjawab. Tapi tenang saja, sahabat Dukcapil dapat bertanya langsung kepada kami melalui Instagram, YouTube, TikTok, dan bisa langsung menghubungi Halo Dukcapil yang ada di background saya. Serta bisa mengajukan pertanyaan pada Dukcapil menyapa masyarakat di setiap hari Sabtu di jam yang sama dengan tema yang berbeda. Baiklah, sebelum menutup acara pada sore hari ini, kita simak closing statement yang akan disampaikan oleh Direktur Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Bapak Andi Kriarmoni, SE SIPMM. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Ii Sumira selaku MC. Terima kasih. Tentu saja yang terkait dengan closing statement ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Novi selaku Ketua DP 3AK Jawa Timur. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada narasumber Ibu Kadis Dukcapil Kota Pasuruan yang sudah berkenan untuk mengisi dan berdiskusi dengan Bapak Ibu Kadis Dukcapil yang berkesempatan hadir tadi dari Kuningan, juga dari daerah-daerah yang lain yang bersama-sama kita pada kesempatan Dukcapil menyapa masyarakat pada kali ini. Yang kami hormati Bapak Dirjen Dukcapil Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri, Bapak Profesor Dr. Zudan Arifahullah, Bapak Sesdijen dan Bapak Ibu Direktur yang berkesempatan hadir, juga dari Capil, Direktur Capil, Bu Dircapil dan jajaran juga yang berkesempatan hadir pada kesempatan Dukcapil menyapa masyarakat kali ini. Tentu saja yang kami berikan ucapan terima kasih kepada seluruh sahabat Dukcapil yang setia dan selalu hadir mengikuti acara ini. Kembali kami menekankan terkait dengan Permendagri nomor 19 tahun 2018 tentang peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan. Tadi juga ditanyakan tentang layanan terintegrasi. Ya, ini layanan terintegrasi ini tidak boleh kendor, harus terus disampaikan kepada penduduk masyarakat yang meminta layanan dokumen kependudukan bahwa mereka akan terlayani secara terintegrasi, baik itu apa yang diminta, misalkan akte kelahiran, otomatis KK dan kartu identitas anaknya akan juga didapatkan. Ini adalah paket akta kelahiran, kemudian yang akta perkawinan juga begitu, bahwa tentu saja KK, KTPL dengan perubahan status perkawinan juga harus langsung diberikan kepada penduduk yang mengurus paket akta perkawinannya itu, yang sering kita sebut 3-in-1, 4-in-1, 5-in-1. Kemudian juga yang sedang kita bahas ini adalah mengenai paket akta kematian, tentu saja di KK dan KTPL dengan status cerai mati akan diperoleh oleh penduduk. Di samping itu tentu saja dalam Permendagri 19 tahun 2018 tentang peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan, dokumen kependudukan yang ditingkatkan terus kualitas layanannya itu dari 24 layanan yang kita berikan oleh Dinas Dukcapil itu minimal 6, yaitu kartu keluarga, KTPL, tentu saja KIA juga, akte kelahiran, akte perkawinan, akte kematian, dan surat keterangan pindah.
ini menjadi fokus dari kita dalam terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk membahagiakan masyarakat. Demikian yang dapat kami sampaikan pada closing statement ini, dan tentu saja kami mengucapkan banyak maaf lahir dan batin apabila dalam pelaksanaan ada hal-hal yang kurang berkenan di hati karena kekurangan dan kekilafan kami. Kami akan terus bersama Bapak Ibu sekalian, masyarakat Dukcapil, Bapak Ibu Kadis Dukcapil, Provinsi, Kabupaten Kota beserta jajaran untuk terus melakukan pengembangan kapasitas dan melakukan komunikasi dengan masyarakat penduduk yang ada untuk mendapatkan layanan yang semakin membahagiakan. Demikian yang dapat kami sampaikan pada closing statement ini. Kami atas nama Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia mengucapkan terima kasih. Sekian, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi, Santi, Santi. Salam kebajikan. Terima kasih. Izin Pak Dir. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Izin Lev. Dengan demikian, selesailah sudah acara Dukcapil Masyarakat seri ke-57. Saya Isumira, mewakili seluruh tim yang bertugas pada hari ini, mengucapkan ribuan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas antusiasnya, semoga kita selalu sehat, selalu bahagia, tetap mentaati protokol kesehatan, dan sampai bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Direktur.